Di dalam Kisah Para Rasul sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan. Datanglah Ica menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Nah, Ica, coba Ica fokus ya. Ica buka pemikiran. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan, berarti Tuhan Ica pernah jadi bayi. Pernah. Astaga Ica ya. Astagfirullah Ica. Bagaimana Tuhan bisa jadi bayi? Karena memang dia harus. Oke, saya baca 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Yang menjadi pertanyaan, Itu sosok siapa? Hah? Sosok siapa itu? Sosok Sang Kristus ini. Sosok siapa? Sang Kristus. Suaranya kecil. Dari mana suaraku kecil dulu? Kenapa ya? Suara kamu hilang. Serius? Iya, serius tanya netizen gua. Suara kamu hilang. Kecil. Masih kecil kah? Sedikit. Nah, ini sudah besar. Silakan. Sosok siapa itu? Coba cari tahu dulu. Jangan main-main jawab saja. Saya pengen kamu itu belajar. Maksudnya enggak, kamu mau nanya ini ayat ini untuk apa? Di mana? Maksudnya untuk Itu sosok siapa di situ? Sosok siapa? sosok Sang Kristus. Oke, saya baca. Siapa yang bilang itu sosok Kristus? Kamu dapat pengajaran dari mana? Aduh, Ica. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itu sosok siapa? Oke, saya baca dulu supaya kita bisa paham. Engkau hai manusia, kemunyalah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Ya. Di muka Pontius Pilatus, kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya. Nah, itu di ayat sebelumnya kan udah disampaikan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, itu berbicara kepada siapa? Itu berbicara tentang Sang Firman itu yang ada di dalam Yesus Kristus. Cak, daripada kamu semakin tersesat. Iya, sabar. Daripada kamu semakin tersesat, kamu baca ini. Coba kamu baca ini. Sosok yang dimaksud di dalam 1 Timotius. Iya, itu berbicara tentang firman Allah Bapa. Sosok yang dimaksud di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 adalah Allah
Allah Bapa, tapi itu berbicara tentang firman-Nya. Itu, aduh, janganlah kau menambah-nambahkan. Inilah kamu ini, gantilah metode belajar, Ica. Ini kan ayat sebelumnya nih, makanya didengar dulu pelan-pelan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup. Nah, kita harus tahu dulu gitu loh, maksudnya gini. Kalau kita pengen mengetahui ini ayatnya nih untuk siapa? Ayat ini tujuannya kepada siapa? Nah, kita nggak bisa ngambil satu ayat itu. Jadi kita harus memahami dulu gitu loh. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada, nah ini di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuperingatkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai penampakan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat. Nah, itu berbicara tentang Allah Bapa. Ya, itu berbicara tentang Allah Bapa. Ica, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu menceritakan sosok Allah Bapa, sifatnya Allah Bapa. Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Melalui anaknya yang tunggal yang diutus ke dunia. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau memperkenalkan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus Allah Bapa itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Yesus, bukankah kata Ica kamu ini Tuhan? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dan Bapa, mana dalilnya? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus, apakah Bapa Tuhan langit dan bumi itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Baca Yohanes 20 nomor 17. Coba Ica baca. Apakah Allah Bapa itu Tuhan saya, Tuhan Ica dan Tuhannya Yesus juga? Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 nomor 17. Coba baca. Oke, enggak, maksud aku gini loh Bang Loding. Kamu pengen ayat ini cuman hanya pengen mengetahui siapa yang di ayat 16 ini gitu. Tapi kan di sini kan ini kan di sosok ayat 16 itu menceritakan sifat Bapa, karena Tuhan itu sifatnya tidak dilihat, tidak dapat terhampiri. Benar, tetapi terus kenapa kamu bilang Yesus? Tapi kita bisa melihat kemuliaannya, makanya dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat 13 itu berbicara tentang apa? Dialah firman Allah yang hidup itu, yang menerangkan tentang Allah Bapa itu loh. Iya betul. Coba kamu baca. Sekarang begini, Allah Bapa itu Tuhan saya, Tuhan Ica dan Tuhannya Yesus atau tidak? Kalau berbicara apakah Allah Bapa ini Tuhannya saya, Tuhan, kalau dibilang apakah Tuhan Yesus juga? Bukan, kalau kamu mengatakan seperti itu bukan Tuhan Yesus, bukannya Allah Bapa itu bukan Tuhannya Yesus Kristus, tetapi kalau menurut Yesus Tuhannya bagaimana menurut Ica? Kalau menurut Yesus sendiri, coba baca Yohanes 20 nomor 17. Oke, Yohanes. Coba Yohanes 20 nomor 17. Baca yang keras biar didengar semua netizen. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Asga. Yohanes 20 nomor 17. Iya. Di ayat ini kita harus tahu ini arti mau tujuannya kemana. Itu berbicara tentang pengenalan tentang Yesus. Ayat itu menuju kepada hatimu. Bacalah Yohanes 20 nomor 17. Kita gue baca dah. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Benar, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu. Bukan berbicara tentang Tuhan kan, tetapi Bapa.
Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oh. Nah, Allah menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau menurut Yesus itu bukan berbicara tentang ketuhanan, tetapi pemilik. Tidak, sabar. Allah Bapa menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, tetapi pemilik. Bukan Tuhan. Saya kasih dua dalil. Saya kasih dua dalil. Saya buktikan kalau menurut Yesus Allah Bapa adalah Tuhan. Baru kamu tanggapi. Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Oke, saya baca ya. Nah, di sini saya tegaskan lagi ya, Loding, ya Bang Loding ya, bahwa ya di ayat ini ya itu berbicara tentang pemilik. Nah, Yesus adalah Yesus itu berasal dari Allah Bapa. Itu maksudnya. Saya juga berasal dari Allah Bapa. Loding juga berasal dari Allah Bapa. Itu maksudnya. Nah, ini nggak apa-apa, kita ke Lukas ya. Kalau berbicara Tuhan dan oke, lanjut. Lukas berapa tuh? Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya Pak Adi, bantu open cam ini. Pak Adi juga pendeta, beliau penginjil sekalian pendeta ya. Kita sama-sama belajar. Beliau pendeta yang paling sopan. Pak Adi, selamat siang Pak Adi, salam kenal. Ya, di sini kita belajar ya. Kebetulan ada Pak Adi. Silakan Ica. Ya, Lukas 2 ayat 8 ya. Benar ya? Ya, Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus siapa Allah Bapa itu? Oke, Lukas 4 ayat 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah. Ini berbicara tentang iblis ya? Iya, Yesus berbicara apa? Yesus mengatakan apa? Dengar perkataan Yesus di situ. Adanya ada tertulis, engkau harus menyembah. Nah, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, itu berbicara kepada siapa dia, Loding sayang? Abang Loding. Iya, itu kan. Aduh, itu kan. Begini. Di situ bukan Yesus berbicara kepada siapa, tetapi di situ perkataan Yesus, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti menurut Yesus, Tuhan Allah Bapa itu Tuhan kita semua atau hanya khusus iblis saja? Tuhan Allah Bapa itu Tuhan kita semua, tetapi berbeda dengan Yesus Kristus kepada Allah Bapa, Loding. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta Adi? Apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan kita semua termasuk Yesus juga? Atau bagaimana Pak Adi? Silakan Pak Adi. Ya, sesuai dengan yang tertulis saja, bahwa kalau Yesus bilang Allahmu dan Allahku, ya berarti kan kata gantinya Yesus juga itu. Kalau Yesus begini jemaatnya Pak Adi. Berarti kalau berbicara tentang kata ganti Yesus, berarti Yesus mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allah Bapamu. Bukan berarti Yesus minta disembah, tetapi dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Loding. memang Yesus tidak minta dirinya disembah, Bu. Gitu loh. Waktu dia menyatakan hal itu, memang bukan dalam konteks Yesus meminta dirinya disembah, tapi Yesus mengingatkan bahwa Bapa yang perlu disembah itu. Iya Ica, maksud daripada Yesus mengatakan itu kan percakapan Yesus dengan iblis di padang gurun. Jadi iblis mau mencoba Yesus, sehingga Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti Yesus itu Tuhan Allah, bukan, tetapi Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Allah Bapa. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa mengasihi aku, dia telah mengasihi Bapa. Barang siapa menguji aku, dia telah menguji Bapa. Karena aku datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Sehingga iblis minta agar Yesus menyembah kepada dirinya. Maka Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah Tuhan Allah itu cuma Tuhan iblis saja? Tidak. Tetapi Tuhan Allah itu adalah Tuhan Loding, Tuhannya Cici, Tuhannya Pak Pendeta Stone, Pak Pendeta Ade, Tuhan kita semua termasuk Yesus. Sayang. Begitu. Silakan Pak Adi.
Ini jemaatnya tolong dikasih luruskan, kalau tidak saya sahadatkan dia nih. Kalau kalau apalagi dalam konteks dicobai itu kan, Yesus itu kan dicobai ya Bu. Ketika Yesus dicobai, padahal Paulus itu ngomong ya, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Lalu Yesus bilang, nah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi yang benar yang mana? Ketika Yesus Ayo, menyatakan Cak. itu, Ayo. apakah Yesus ini kalau dia Allah, dalam posisi Allah, dia dicobai oleh keinginannya sendiri begitu? Ini yang salah pernyataan Paulus atau ayatnya ada yang salah bagian mana nih gitu? Dicobai, maksudnya gimana? Ada Yesus, Bu ayatnya, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. oke. Jadi pencobaan yang datang itu karena keinginan manusia itu kan membinasakan juga ya. Jadi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ayatnya begitu. Nah, ini pencobaan datang itu kan artinya apakah ada keinginan begitu kan dari Yesus. Nah, sementara Yesus ngomong jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau ibu menganggap Yesus itu Tuhan Allah sendiri, jadi logikanya bagaimana nih menjelaskannya ke orang awam begitu ya? Jadi apakah dia memiliki keinginan yang itu adalah menimbulkan pencobaan begitu kan? Nah, begitu karena ada ayatnya setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Gitu. Tapi kan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, mana yang benar, Bu? Apakah ada kontradiksi dari ayat ini begitu? Oke, dijawab Pak ya. Kita harus tahu dulu konteksnya di mana arti kata mencobai dan dicobai. Kalau dicobai itu berbicara tentang kemanusiaan yang kita diinginkan, benar nggak? Tetapi mencobai itu berarti dari lawan tersebut, benar nggak? Untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dicobai dengan mencobai, kita harus tahu dulu nih, di dan men itu sudah berbeda. Nah, pada saat iblis mencobai Yesus Kristus, iblis kan sudah tahu. Iblis sudah tahu tentang nubuatan yang di perjanjian lama. Bahwa akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Dan kita tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Sehingga pada saat ya iblis mengetahui bahwa dia adalah firman Allah, sehingga dia menginginkan mencobai seorang manusia ini karena dia belum masih menginginkan mencobai kemanusiaannya gitu loh. Tapi dia tahu, iblis ini tahu bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga penegasan kata mencobai itu ya untuk memberitahukan kepada iblis bahwa yang di depanmu ini, engkau sudah tahu siapa aku, sehingga engkau pergilah. Itu kata ibaratkan seperti penegasan supaya si iblis ini mengetahui. Maka di ayat selanjutnya dia bilang apa? Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Berarti dia kan sudah tahu. Dia sudah tahu ini adalah anak yang diutus, yang di Yohanes 3:16. Dan nubuatan yang di perjanjian lama iblis pun tahu. Karena kita sebagai orang Kristen percaya ya bahwa tidak ada iblis, tetapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus tahu dulu di dan mennya ini. Kalau di itu berbicara kita yang mencoba, kita menginginkan pencobaan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu hal kesalahan. Tetapi mencobai karena dia pengen mengetahui gitu loh. Misalkan Bapak tahu tentang saya, sehingga Bapak pengen lebih tahu tentang saya. Apakah saya ini bisa jatuh atau tidak? Apakah saya ini bisa terpuruk atau tidak? Itu sebagai contohnya aja gitu loh. Kalau sudah tahu beliau Allah, kenapa harus dicobai, Bu? Dia bukan Allah, tapi firman Allah. Oh, bedanya apa tuh, Bu? Oke. Kalau Allah, ini kita berbicara tentang ini sharing ya Pak ya.
Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah itu adalah pemilik. Kalau firman Allah itu adalah, ya itu berbicara tentang yang di Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Firman yang menjadi Manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. firman yang menjadi daging, Bu. Firman yang menjadi daging gak ada masalah. Firman yang menjadi daging, Bapak, oke, saya mau tanya sama Bapak. Bapak tahu nggak apa arti firman itu? Firman itu perkataan Tuhan. Firman itu perkataan Tuhan. Hanya perkataan saja kah? Ya betul, perkataan Tuhan. Oh, ini Iya. sorry. Bapak Kristen ya? Kristen, betul. Oh, Bapak Kristen. Iya. Oke, saya pengen tahu nih. Oke, nggak ada masalah. Karena kalau di dalam iman kekristenan, ya, firman itu kita bisa buka di Kejadian, Pak. Iya. Di Kejadian itu, di Kejadian 1 ayat 1 sampai itu berbicara tentang awal penciptaan. Hmm. Sehingga bumi ini tercipta dari apa? Logosnya Allah, keinginan Allah, Iya. hendaknya Allah, gitu loh. Sehingga bukan hanya sekedar perkataan saja. Kalau misalkan hanya sekedar perkataan saja, ya, kalau hanya sekedar perkataan saja, menurut saya, ya, berarti gagal yang ada yang tertulis di Perjanjian Lama di Kejadian 1 itu. Kalau saya menjelaskannya simpel aja, Bu, begini ya. Oke, Firman yang menjadi daging, firman yang menjadi sarks, saya tidak mengambil kata incarnate atau inkarnasi, tapi saya ambilnya seperti inilah. Yesus itu berhasil di dalam Matius 5, dia mengenapi Torah, ya. Dia tidak ditemukan cacat di dalam melaksanakan Torah. Tidak pernah dia ditemukan kesalahan, ya. Sehingga dia disebut teleios, sempurna seperti Bapa. Nah, ini kalau orang yang berhasil memperagakan Torah atau firman Tuhan, maka firman yang menjadi daging yang dimaksud adalah firman itu mendarah daging di dalam kehidupannya. Sama seperti begini ya. Saya melihat Pak Loading ini, dia khatam sekali, Al-Qur'annya benar-benar khatam gitu ya. Ya, saya bisa kalau bertemu dengan beliau, saya bisa berkomentar. Misalnya ketemu nih, nah ini Al-Qur'an yang berjalan nih. Gitu. Ini orang yang benar-benar menghidupi Al-Qur'an, menghidupi firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yesus Kristus satu-satunya role model yang bisa menggenapi Torah, yang bisa ditiru oleh seluruh orang yang mengaku pengikutnya. Harusnya role modelnya seperti itu dalam bersikap, bertutur kata. Nah, itu, Bu. Kalau saya tidak mengartikan inkarnate atau berinkarnasi berubah gitu ya menjadi daging, karena itu ya tentunya ya Ibu bisa tahu sendiri ya, dengan teman-teman akan banyak sekali perdebatan dan pertikaian mengenai hal itu, tapi ini saya sampaikan insight dari saya aja seperti itu, begitu. Berarti Bapak, di sini yang saya dapat ya, yang menjadi pernyataan Bapak itu adalah firman itu yang menjadi daging yang Betul, mendarah daging. Kalau firman itu tidak menjadi daging, maka tubuh kita ini hanya daging. Ada kejadian 6, Bu. Manusia dibinasakan semua karena manusia itu hanyalah daging. Jadi ketika Tuhan melihat kehidupan manusia tapi isinya hanya kedagingan, ya, tidak ada firman di dalamnya. Firman itu sudah ada di dalam diri manusia tapi orang tidak memperagakan firman itu, maka dibinasakan itu. Usia manusia 120 tahun, nggak bisa hidup kekal karena tidak bisa menjadi bait Allah yang benar. Yesus hadir sebagai bait Allah yang benar. Nah, Ibu mungkin nggak tahu ya, Yesus itu bait Allah loh, Bu. Ada ayatnya, Yesus itu bait Allah. Nah, Yesus itu memperagakan diri sebagai bait Allah yang benar supaya timbullah bait Allah yang lainnya yang bisa dihuni oleh firman Allah, yang bisa memperagakan firman Allah dengan baik. Itu. Oke, saya dapat. Tapi mungkin ya saya nggak tahu ya apakah Bapak ini, karena gini, kalau Bapak mengatakan firman Allah itu menjadi daging dan itu adalah sesuatu hal yang
mendarah daging ya. Nah, waktu pada saat Yesus mengatakan, aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu kalau seharusnya Pak, mendarah daging ya, seharusnya dia tidak perlu menyampaikan itu Pak. Seharusnya. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang firman, itu adalah logosnya Allah. Logos Allah itu berbicara tentang akal pikiran Allah, kehendak Allah yang menginginkan setiap manusia percaya kepadanya bahwa dia memperkenalkan Allah sesungguhnya. Gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang kedagingan ya, dia tidak akan menyampaikan hal-hal yang sesuatu hal yang aku ini adalah aku ini berasal dari Allah Bapa gitu loh. Tidak perlu dia menyampaikan itu. Kalau misalnya begini, Bu. bentar Oke, ya Pak. Iya, iya. Aku- Iya, oke. Maaf ya Pak. Hmm. Nah, saya cuman hanya ingin meluruskan aja karena mungkin ya kalau Berarti saya Bapak bengkok ya? Berarti saya bengkok ya? aku nggak mau bilang Bapak bengkok, Tapi tetapi mau diluruskan. mungkin gini loh Pak. Iya, coba. Seperti ini. Saya tidak akan mengejat siapapun ya karena setiap manusia itu mempunyai akal pikiran masing-masing gitu loh Pak. Nah, tetapi kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Gitu loh. Apa yang Yang ditulis tadi saya sebutin bukan firman Tuhan berarti. gitu loh. Karena apa Pak? Yang saya sebutin tadi itu bukan firman Tuhan berarti. Kan Ibu harus kembali kepada firman Tuhan bilang. Gini, mungkin Bapak ya mungkin ya aku nggak bisa mengatakan bahwa apakah itu bukan firman Tuhan. Bapak merasa itu adalah firman Tuhan, tapi penyampaian dari yang Bapak sampaikan bahwa firman itu mendarah daging dan itu sudah ini. Jadi saya berpikirnya tapi nggak masalah, itu kan hak setiap manusia gitu loh. Jadi cuman di sini saya hanya memberikan sedikit pemahaman yang saya tidak akan membuat Bapak itu seperti apa ya, yang aku berarti salah atau enggak gitu loh. Nah, karena Enggak, saya enggak begitu. Tadi kan Bu Ica yang ngomong, saya bengkok dan kembali kepada firman. Artinya kan saya tidak pernah bilang Bapak bengkok, tetapi bukan, diluruskan. saya ingin meluruskan sedikit karena gini loh Pak. Tadi saya nih coba Bapak dengarkan omongan saya sedikit aja. Saya tidak akan mengejudge Bapak karena setiap manusia mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Paham ya? Ya. Sehingga kalau menurut Bapak itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, tetapi menurut saya harus meluruskan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab gitu loh. Bukan berarti saya nggak ada di dalam Alkitab tadi ya yang saya ngomong. gini Pak Baap, bentar aja dikit ya. Kan berarti saya tuh mengatakan Bapak tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan Alkitab. Itu kan Bapak bisa memahami, mencerna nggak apa yang saya sampaikan? Loh, lah iya Ibu ngomong begitu itu berarti yang Bahwa firman Tuhan itu sudah mendarah daging ya. Itu berbicara tentang kedagingan setiap kedagingan Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang dituliskan di Kejadian 1 ya, itu firman Tuhan itu bukan berbicara tentang perkataan saja gitu loh. Nah, tetapi logosnya Allah, pikirannya Allah tetap dan kehendaknya Allah. Sehingga apa? Aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Nah, itu yang dikatakan berbicara tentang diri kita kepada Allah. baik. Ibu tahu nggak Yesus itu sama dengan Adam yang pertama, Bu? Yesus sama dengan Adam yang pertama, manusia pertama maksudnya gitu Pak. Betul. Ibu tahu nggak?
Oke, kalau berbicara tentang manusia pertama, Nah, menurut Ibu, Yesus dengan Adam yang pertama tuh sama apa enggak? Saya ganti pertanyaannya. kalau saya bilang sih, kalau tentang berbicara tentang kemanusiaannya tidak, ya. Jadi beda ya Bu ya. Tapi ada yang menyamakan Bu. Namanya Paulus. Oke, coba. Paulus bilang Yesus itu Adam yang akhir. Nah, Ibu coba cari keywordnya Adam yang akhir. Nah, jadi begini Bu, logikanya begini. Logikanya kan Ibu pasti setuju bahwa Adam yang pertama gagal karena dicobai dia melawan firman, betul? Oke. Nah, Yesus dicobai, itu pastinya konteksnya harus sama dengan Adam dong Bu, betul? Yang di padang gurun itu. Ibu melihat ada kesamaan nggak ini atau jauh berbeda? Saya paham maksud Bapak. Hmm. Nah, kalau konteks Adam dan Yesus Kristus, kalau Bapak mau menyamakannya, itu berbicara tentang kemanusiaannya. Sehingga, tapi kita berbicara tentang keilahiannya, ini iblis ini, Pak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, iblis ini kan sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Tetapi dia berbicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa atau tidak? Itu kita lihat konteksnya, Pak. Gitu loh. Nah, jangan makanya saya katakan, Ya, maksud saya begini Bu, Yesus itu sebentar Pak, sedikit ya. Kalau Bapak mau menyamakan Yesus dengan Adam, ya, kalau berbicara bukan tentang saya yang nyamain, Paulus yang nyamain itu, bukan saya. gak ada masalah. Oke, Paulus. Kalau Paulus menyamakan Yesus dengan Adam, itu di konteksnya di mana gitu loh. Iblis mencobai Adam. Iblis mencobai Adam Hawa, itu berbicara tentang kemanusiaannya, makanya dia jatuh dalam dosa. Iblis mencobai Yesus Kristus karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah firman Allah, Mesias yang akan menyelamatkan kita. Tetapi konteks di dalam kemanusiaannya, aku harus coba ini, apakah dia sama seperti manusia biasa atau tidak. Nah, itu kita harus tahu dulu. Makanya saya katakan, kalau misalkan Paulus mengatakan seperti itu, ya konteksnya seperti itu, Pak, gitu loh. Makanya dia bisa menyampaikan seperti itu. Ada satu ayat lagi yang menyatakan bahwa dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi Bu, kalau saya jadi Adam yang pertama ya, Adam yang pertama itu kan jatuh dalam dosa, ya. Karena dia kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes sama Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak ada 100% manusia, 100% Allah. Jadi ketika saya dicobai, saya pasti jatuh dalam dosa. Begitu konteksnya. Kalau Yesus dicobai, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Karena dia ada 100% Allahnya. Begitu Bu. Tapi kalau saya jadi Adam yang pertama, saya bakal protes ke Bapak. Bapak, kenapa engkau membuat aku tidak 100%, tidak ada 100% Allah? Ya aku pasti gagalnya, begitu. Tapi ayatnya ada, dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki kelemahan sama Bu. Makanya dia bisa menjadi imam besar bagi kita semua. Karena dia tahu kelemahan sama, begitu. Jadi perbedaannya, kalau kita membedakan hal itu, ya tentunya ada konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dibawa, begitu ya. Gitu. Oke. Dan kita juga harus tahu Pak, kesamaannya ya, kelemahan setiap manusia itu seperti apa. Makanya pada saat Yesus berdoa ya, dia mengatakan kepada murid-muridnya ya, ada muridnya untuk mereka itu berjaga-jaga pada saat pada saat tentara Romawi mau menangkapnya. Dan kelemahannya itu berbicara tentang rasa takut itu. Yesus mempunyai rasa takut. Ada kan di situ ya, itu berbicara tentang apa? Itulah kemanusiaan kelemahannya itu. Nah, tetapi jangan disamakan dengan Adam dan Hawa gitu loh Pak. Ibu tadi bilang dia sang firman ya Bu? Yes. Dia sang amin bukan? Amin. Sang amin. Nah Ibu coba lihat Wahyu 3. Sang amin ya, sang amin dikatakan permulaan dari ciptaan. Apakah Yesus permulaan dari ciptaan Bu? Yohanes 17 ayat 5 Pak.
permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Tunggu. Di Wahyu dulu Bu, Wahyu 3 ya. Wahyu 3 atau Ibu bisa cari di keywordnya itu permulaan dari ciptaan. Nah, Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ya, Pak. ya. Apakah di situ itu Sang Firman itu adalah Wahyu 3 ayat yang Pak. waduh sebenarnya kalau gitu saya carikan. Biar enak kita, Pak. Itu pendeta yang biasa khotbah di mana-mana diundang itu. Jangan kau sembarang kau. Masa data vs asumsi. Hargai saya. Di sini saya berikan waktu kamu belajar sama Pak Pendeta Adi. Tidak peduli, Gitu. kalau menurut saya itu tidak sesuai ya saya tidak bisa. Iya bagus. Tapi kamu punya suara itu kecil. Semoga suara kecil itu bisa mengecilkan iman kamu dan cepat kamu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya ya. Suaramu kecil. Kasih besar suara sedikit. Ini Bapak Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Ya. Dan tuliskan pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ya, Yesus, Ini Amin ini siapa Bu? Yesus Kristus. Amin Yesus Kristus ya. Nah, Ya. dia dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia ciptaan Bu. Oke. Apakah dia makanya saya katakan dia kalau berbicara permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Ya, Yohanes 17 itu. Nah, oke, kalau ada ayat begini, engkau telah memanggil aku ya sebelum dunia dibentuk. Apakah kita berarti sudah ada sebelum dunia dibentuk, dunia dijadikan? Kan ada lagunya tuh Bu, kan ada lagunya ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Nah, coba. Berarti kita sama dengan Yesus dong. Sebelum dunia dibentuk loh Bu. Di Amsal 8 ada juga hikmat berlari-lari. Nah, orang menyatakan bahwa itu Yesus. Nah, tapi menurut saya jangan kemana-mana dulu Bu. Ini di Wahyu 3 ayat 14 ini Ibu tadi menyatakan amin. Terus dia menyatakan permulaan dari ciptaan Allah. Ini yang salah Yohanes yang nulis apa ini kan yang nulis Wahyu Yohanes ya. Nah, sedangkan Yohanes juga menulis di Yohanes 17. Kalau dia menyatakan kembalikanlah kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada sebelum dunia dibentuk. Nah, begitu Bu. Bagaimana itu? Yang Wahyu 3 ayat 14 Ibu menyatakan amin itu Yesus. Tapi dia permulaan dari ciptaan Allah. Nah, bagaimana menerangkannya Bu? Silahkan. Oke, Pak. Ya, Pak ya. Yohanes 1 ayat 1 kita baca dulu ya, Pak ya. Maaf ya. Di sini dikatakan beginilah firman Tuhan. Maaf, bentar. Yohanes. Bukan Bu, maksudnya Wahyu 3 ayat 14-nya tadi ada yang salah begitu Bu. Kita jangan pakai itu ya. Iya, saya mau jelasnya. Ya, Pak. Boleh ya? Oke. Di sini dikatakan di Wahyu 3 ayat 14 ya. Wahyu 3 ayat mana dia? Wahyu 3 ayat 14 ya. Saya baca dulu. Mana deh? Wahyu 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ya, sumber dari ciptaan Allah. Oke, kita buka lagi. Kenapa dikatakan dia ciptaan Allah? Ya, kalau berbicara apakah dia itu pada pertama kali ya Bapak bilang tadi ya, awal mula ya. Bukan saya yang bilang, itu kan permulaan dari ciptaan Allah, bukan saya yang bilang. Oke. Nah, kalau kita berbicara permulaan ciptaan Allah, di sini kita buka di Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya, pada mulanya sudah ada firman. Itu awal mula itu berbicara tentang apa? Waduh, kalau kayak gini saya serahkan ke Pak Loading lagi aja deh.
Silakan, Pak. Oh enggak, gini. Berarti Bapak pengen mengajari saya sesuai dengan keinginan Bapak, tapi enggak, Bapak enggak. tidak menginginkan. Ya udah, nggak ada masalah. Bukan gitu, Bu. Mohon maaf kalau tadi maksudnya bantah dulu Wahyu 3 ayat 14-nya dibantah dulu misalkan. Kalau menjelaskan ayat itu eksegesis itu ya. Nah, kita jangan lari ke paralelisme ayat dulu, tapi eksegesis itu berdasarkan ayat itu dulu, konteks jauh, konteks dekat ayat itu dulu, baru kalau ada paralelisme lari ke ayat yang konteks jauh begitu, Bu. Ini kalau saya ya, Bu, ya mungkin kurang cocok begitu. Pak Loding, silakan Pak Loding. Ya. Saya sedikit mau meluruskan, beritahukan aja ya Bapak ya, bahwa ini berbicara, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Oke, ini untuk siapa? Aku berbicara itu untuk Yesus. Apakah Yesus itu ciptaan? Kalau berbicara tentang apakah Yesus itu ciptaan, dia kalau berbicara tentang ini berbicara tentang kemanusiaannya ya Pak ya. Ini berbicara tentang kemanusiaannya. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kalau kita berbicara tentang kemanusiaannya, dia dilahirkan dari apa? Awal mulanya itu kan harus berbicara tentang setiap manusia itu kalau dilahirkan itu apakah dia itu tidak diciptakan, Pak? Itu yang menjadi yang seharusnya kita berpikir secara ini kita. Jadi sama seperti gini. Setiap manusia yang dilahirkan itu kan belum ada. Berarti tidak? Belum. Ini konteksnya mau kemana? Enggak, Bapak ini maunya kemana gitu? Aku bingung juga. Pertanyaan Bapak, apa ini konteksnya untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Nah, apakah Yesus itu ciptaan? Kita konteksnya mencari, Bapak mau memperbandingkan Yesus dengan siapa gitu loh. Oh, kalau Paulus membandingkan Yesus dengan Adam yang pertama, Bu. Oh, Bapak. Sama-sama seharusnya begini, Adam yang pertama tuh seharusnya menjadi tuan atas muka bumi ini. Tapi kan gagal, dia tidak bisa menaklukkan. Gitu. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Dia ingin mengangkat dirinya sendiri begitu. Nah, Yesus ini sama dengan Adam yang pertama gitu. Makanya kalau orang bingung dengan dia diangkat menjadi Tuhan, nah repot tuh. Kalau diangkat menjadi Tuhan kan menjadikan Allah telah menjadikan Yesus sebagai Kristus dan Tuan. Itu bahasa aslinya, Bu, di Kisah Para Rasul itu. Hai orang Israel, engkau harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus Kristus yang engkau matikan itu sebagai Kristus dan Tuan. Nah, Paulus juga menyatakan bahwa hanya ada satu God, ya. Kalau bingung dengan Allah, hanya ada satu God, yaitu Bapa, yang daripadanya lah sumber, ya. Dan hanya ada satu Tuan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Esa Allah kita, yaitu Bapa. Esa pula pengantara kita, yaitu Yesus. Pengantara itu intercessor. Pengantara itu pendoa syafaat. Nah, gitu. Di ayat itu Bapak bicara. Coba saya masuk sedikit ya, Ica. Coba Ica baca Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Ibrani 1 nomor 1 sampai 2. Iya. Ya. Kasih besar suara lagi. Udah besar kali suaranya. Itu kayaknya kecil kalau Pak Loding ngomong deh, Pak. Kecil pas Iya. Pak Loding ngomong. Udah besar sekali. Coba Ibrani 1 nomor 1 sampai 2 coba dibaca. Oke, saya baca ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Amin. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Makanya segala sesuatu. Ica paham tidak ayat itu? Paham tidak? Tahu. Coba apa yang tahu? Ayat itu menjelaskan
Allah dulu berbicara dengan nenek moyang kita itu melalui perantara para nabi. Nah, di zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita itu melalui anaknya yang tunggal, sehingga dalam Yohanes 1:18 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Begitu, makanya coba Ica baca Yohanes 12 nomor 49 sampai 50 baru kamu jelaskan. Coba. Yohanes 12 49 sampai 50. Kamu harus baca lagi yang ininya loh, yang selanjutnya. Iya, baca dulu yang itu, baca dulu, nanti baru kamu narasi. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12. Yohanes berapa? 29. 12 12 ayat 49 sampai 50. kan ya? 49. Yohanes 12 oke 49 ya. Sampai 50. 50. Beginilah firman Tuhan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Amin. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Nah, oh iya, berarti di situ Yesus diperintahkan oleh siapa? Allah Bapa. Bapa. Nah, Tuhan ini Tuhan boleh diperintah. Tuhan boleh diperintah. Nah, makanya kita lanjut lagi ke yang tadi yang kamu kasih saya ayatnya loh, Ding. Tidak, Ica kan mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Apakah Tuhan bisa diperintah? Kan kuasa sudah diberikan kepada siapa, Loding? Segala kuasa. Kalau Ica mengatakan kuasa telah diberikan, berarti Yesus ini Tuhan jadi-jadian. Kalau dia tidak diberikan kuasa, oke. Apakah Tuhan itu maha pemberi atau penerima? Coba. Apakah Tuhan ini pemberi apa penerima begitu? Iya. Konteksnya mau kemana ini? Kita harus tahu dulu gitu loh. Kalau berbicara tentang Sabar, Ica. Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Menurut Ica, Tuhan ini sang pemberi atau sang penerima? Pemberi. Oke, lanjut. Pemberi. Oke, Yesus menerima dari siapa? Dari Allah Bapa. Berarti Allah Bapa adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak bisa menerima. Paham sampai sini? Dia memberikan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Yohanes tadi yang kamu sampaikan tadi ya, yang 40. Iya, Ica, saya tahu segala kuasa telah diberikan kepadaku. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Siapa yang memberi? Adalah Allah Bapa. Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada hambanya itu boleh. Tapi kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan, bagaimana itu coba? Sebelum Yesus diberikan kuasa, Yesus berkuasa tidak? Oke, gini. Oke. Coba gimana? Kita ambil contoh ya. Pak Loding izin turun dulu ya, ada kegiatan lagi nih Pak Loding. Ya, Bu Ica, Oke, terima siap Pak kasih Pendeta. ya. Pak Pendeta Terima saya kasih akan ya. kabur. Baik, terima kasih. Coba Ica, sifat Tuhan itu maha pemberi. Begitu. Kita sifat makhluk ini adalah penerima, menerima segala sesuatu dari Tuhan, entah rizki, entah apa, begitu. Jadi kalau Ica membaca bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti di situ ada yang diberi dan ada yang menerima. Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Tuhan. Berarti ada dua keberadaan, keberadaan yang memberi dan keberadaan yang menerima. Yang manakah Tuhan?
Nah, kalau yang manakah Tuhan? Yang Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kenapa saya katakan Yesus Kristus? Kita buka lagi yang di Yohanes 1 ayat 14 itu. Ya. Nggak gini loh, dikit aja. Siap, siap. Oke, siap. Nah, mungkin loading sama Bapak tadi kan memang satu ini ya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi di dalam iman saya gitu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan Yesus itu adalah Tuhan? Karena sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa ya, apalagi tentang kelahirannya Mesias, penyelamatan, hanya Yesus yang, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa di sorga. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau misalkan loading mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, kita kembali lagi, dia itu menerima. Maka dari itu dikatakan, dipertegas lagi di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu pertama kali ada. Firman itu bersama-sama dengan Firman itu apa? Firman itu adalah logosnya Allah. Itu di Kejadian 1 ayat itu berbicara tentang awal penciptaan. Kita bisa mengetahui firman itu apa. Logos menjadi manusia, berarti manusia itu Tuhan. Itulah di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Ya, firman Allah. itu apa? Firman itu apa? Apa firman itu? Logosnya Allah. Ya, apa itu logos? Pikiran, kehendak, keinginan Allah. Makanya Di mana datanya? Kalau saya buktikan bahwa firman itu adalah perkataan, dia bagaimana? kemudian kamu coba buka di Kejadian 1, ya, itu kita bisa mengetahui firman itu apa gitu loh. Firman, kalau saya bisa buktikan bahwa firman itu adalah perkataan, bagaimana? Ica mengatakan firman itu adalah logos. Ya? Ya, oke. Logos itu apa menurut Ica? Kehendak, keinginan. Di mana datanya? Logos itu adalah kehendak, keinginan. Kalau saya buka berlandaskan data bahwa firman itu adalah perkataan, logos itu adalah perkataan, bagaimana? Oke, saya buka ya. Ya, coba. Coba buka referensi dari mana Ica mengatakan bahwa logos itu adalah kehendak. Oke, baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu berbicara tentang perkataan. Ya. Iya, firman itu apa? Apa? Firman itu apa? Aduh. Kamu tahu. Bagaimana Ica ini? Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Apakah itu bukan pikiran Allah, keinginan Allah untuk memisahkan air dari gelap dari terang? Nah, di sini kita bisa tahu firman itu apa. Dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Apakah itu bukan pikiran Allah, kehendak Allah, keinginan Allah? Makanya terjadilah siang dan malam. Sehingga saya mengatakan bahwa Ica pakai data Ica. Saya buka data ini loh. Apa itu logos? Logos itu apa? Bukan kamu menafsirkan tadi yang kamu sampai. Dari mana data itu saya bisa ambil coba? Dari mana coba? Pakai data dong. Ini saya buka data loh ini. udah kamu coba buka. Coba lihat ya saya buka data. Kalau pendeta tadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya nggak apa-apa. Itu kan hak mereka, teman-teman. Begini. Kalau saya Begini. Nih. karena itu ingin. Nih, Ca. Ica perhatikan sini, Ica perhatikan sini, perhatikan. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini ada strong number, Ca. Nih. Ini firman nih firman. Kita klik firman nih. Firman ini yang keluar di sini adalah logos. Nih. Nah, logos ini apa nih? Firman, perkataan, firman, perkataanku, firmanku, kata-kata, perkataan, pemberitaan. Ini firman. Kalau ini logos, berarti firman ini logos. Logos ini telah menjadi manusia, benar tidak? Bukan. Dan manusia itu, sabar. Logos ini menjadi manusia kan? Benar tidak menurut Ica? Ya.
Nah, ketika Logos ini menjadi manusia, apakah dia 100% Tuhan, 100% manusia? Sepenuhnya. Kita nggak bisa bilang 100% karena akan ada 200-300%. Iya, berarti ketika Logos ini menjadi manusia, berarti yaitu Yesus, berarti manusia itu Tuhan. Ya, Oke, kalau begitu konsekuensi yang Ica terima di sini juga di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Theophilus, dalam bukuku, perhatikan, bukuku ini kita klik di sini, bukuku ini juga adalah Logos. Berarti ini Logos. Ini Logos. Berarti bukuku juga ini Tuhan. Coba. Sama-sama Logos. Nih. Yohanes 1 nomor 1 Logos. Jadi Tuhan. Nah, ini di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1 Logos juga, Tuhan juga. Kembalilah Ica. Ya, kembalilah ya. boleh saya jelasin? Pulanglah. Pulang ke rumahmu gitu. Bukan, maksudnya pulang kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Bagaimana? Kau pulang ke rumah, saya yang diusir dari rumah nanti. Ya teman-teman, kalau istri saya itu bilang kalau janda Kristus itu tidak masalah. Yang penting jangan janda soleha. Tapi ketika janda Kristus masuk Islam, jadi janda soleha. Tidak bisa juga. Jadi begini Ica, kalau kami di dalam Islam, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Qur'an, melainkan kami orang Islam menjadi Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan kalian jadikan pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sus Yesus, tapi kata Ica, kamu adalah Tuhan. Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di bumi ini. Hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit. Tapi banyak yang mengatakan kamu Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Banyak pendeta-pendeta setiap hari mengajarkan kamu Tuhan. Ketika mereka mengajarkan aku Tuhan, maka aku akan mengatakan kepada mereka, aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Sama, Ca. Coba. Datang Ica mengatakan dia adalah Tuhan. Ca, saya mau kasih analogi sama Ica ya. Please, saya kasih analogi sama Ica. Kalau di dalam Bible tertulis bahwa ini adalah gelas. Kalau di dalam Bible tertulis bahwa ini adalah gelas, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah botol. Berarti ini pendeta lurus apa pendeta bengkok? Tidak bisa ngomong. Ayo, pendeta apa coba? Saya tanyakan, ketika di dalam Bible sudah tertulis bahwa ini adalah gelas, datanglah seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah botol. Berarti pendeta itu lurus apa bengkok? Mungkin bisa jadi ya pendeta itu bisa membuat gelas itu, botol itu fungsinya untuk apa? Nah, ini tertulis di dalam kitab suci. Ini tertulis di dalam kitab suci bahwa ini adalah gelas. Datang seorang pendeta bilang, "Oh, itu bukan gelas. Dia itu botol." Nah, berarti ini pendeta apa? nggak tahu lah itu pendeta apa. Oh ya, oke. Di dalam Kisah Para Rasul sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan. Datanglah Ica menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Nah, Ica, coba Ica fokus ya. Ica buka pemikiran. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan, berarti Tuhan Ica pernah jadi bayi. Pernah.
Astaga, Ica ya. Astagfirullah, Ica. Bagaimana Tuhan bisa jadi baik? Karena memang dia harus. Ica, mulai besok Ica rawat nginap di Komal saya ya. Mulai besok ya. Rawat nginap ya sampai sembuh ya. Ya. Ica, saya tanya sama Ica, apa arti Kristus? Apa arti Kristus, we? Aku nggak tahu. Astaga, tuh kan saya bilang kan. Kristus, Ica, Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Kristus adalah orang yang diurapi Tuhan. Berarti di dalam Lukas 2 nomor 11 itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Iya. Begitu. Ketika Yesus datang ke dunia ini, untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kamu masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Dengan mentaati segala perintah Allah, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Jadi dia bukan Tuhan, tapi Tuan, Ica. Oke. Ica paham sampai sini? Tapi tetap saya mengatakan dia adalah Tuhan. Kenapa saya mengatakan Oke, Ica mengatakan dia adalah Tuhan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Yesus, yang mana yang Tuhan? Penyelamatannya? Hah? Penyelamatannya. Yang penyelamatannya yang aduh